Bayangkan seorang pria tua yang berdiri di sudut jalanan Yerusalem kuno, mengenakan jubah sederhana dengan sorban yang melilit kepalanya, mata cerdasnya berkilau penuh kebijaksanaan. Ia adalah Hillel, rabi legendaris yang diingat bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kebijaksanaannya yang menggetarkan jiwa. Di saat orang-orang bingung oleh aturan ketat dan hukum yang kaku, Hillel justru muncul dengan ajaran yang lembut dan penuh belas kasih, memberikan jawaban yang sederhana namun dalam. Orang-orang datang dari penjuru kota hanya untuk mendengarkan satu kalimat emasnya. Satu hari, seorang pemuda yang angkuh berdiri di hadapannya dan menantangnya. "Ajarkan aku seluruh hukum Taurat saat aku berdiri di satu kaki." Rabi Hillel hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Apa yang kamu benci, jangan lakukan kepada orang lain. Itu seluruhnya. Selebihnya hanya penjelasan. Pergilah dan pelajari." Siapakah sebenarnya Hillel? Apakah ia sekadar rabi biasa, atau seseorang yang memahami kedalaman jiwa manusia lebih dari siapapun pada masanya? Jejaknya terselip di antara gulungan Talmud, namun ajarannya melintasi waktu dan ruang, menggema hingga hari ini. Sebagai seorang muslim yang berpegang pada ajaran Al-Quran dan keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, saya akan memandang Rabi Hillel dari perspektif sejarah dengan menghargai perannya dalam tradisi Yahudi, sambil tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam dan keyakinan saya. Ketika kita membandingkan ajaran Rabi Hillel dengan hadis Nabi Muhammad, kita melihat adanya keselarasan etika yang melampaui batas agama dan budaya. Mari kita telah lebih dalam bagaimana kesamaan ini mencerminkan prinsip moral universal yang mungkin berasal dari sumber spiritual yang sama, yaitu ajaran tauhid yang disampaikan para nabi. Hillel pernah menyatakan, "Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu." Ini dikenal dalam filsafat barat sebagai the golden rule atau aturan emas. Prinsip ini juga ditemukan dalam ajaran Nabi Muhammad. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua ajaran ini memiliki inti yang sama, mengajarkan empati dan menempatkan diri pada posisi orang lain sebelum bertindak. Ajaran ini mengandung pesan mendalam tentang kebaikan hati dan keadilan, yang menjadi fondasi interaksi sosial yang sehat. Dari perspektif Islam, kesamaan ini bukan kebetulan, melainkan berasal dari akar yang sama, yaitu ajaran tauhid, keyakinan kepada Tuhan yang Esa. Islam mengajarkan bahwa Tuhan telah mengutus nabi-nabi sejak zaman Adam hingga Muhammad, termasuk Musa yang dihormati dalam tradisi Yahudi dan Islam. Para nabi ini membawa pesan yang sama, tauhid, keadilan, dan akhlak yang luhur. Al-Quran, Surat An-Nahl ayat ke-36, menegaskan bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran yang benar kepada umat manusia. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, "Sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut." Dalam konteks ini, ajaran etika Hillel yang mengutamakan empati kepada sesama manusia mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang telah disampaikan para nabi sebelumnya. Dalam konteks ini, ajaran etika Hillel yang mengutamakan empati kepada sesama manusia mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang telah disampaikan para nabi sebelumnya. Dalam Islam, etika dan akhlak adalah bagian integral dari iman dan bukan hanya sekadar aturan sosial. Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa iman seseorang tidak sempurna tanpa mencintai kebaikan untuk saudaranya
menunjukkan bahwa hubungan antar manusia memiliki dimensi spiritual. Rasulullah menjadikan empati dan kasih sayang sebagai bukti keimanan sejati. Demikian pula, ajaran Hillel menempatkan prinsip etika di atas legalisme yang kaku. Ketika seseorang meminta Hillel untuk merangkum seluruh hukum Taurat, ia tidak memberikan daftar aturan, tetapi justru memberikan prinsip moral yang mendasar. Apa yang kamu benci, jangan lakukan kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa Hillel mengutamakan esensi ajaran moral yang mengarah pada kebaikan universal, serupa dengan misi Nabi Muhammad yang menyempurnakan akhlak manusia. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Islam, ajaran Nabi Muhammad dianggap sebagai penyempurna risalah para nabi sebelumnya. Nabi Isa atau Yesus dan Musa atau Moses diakui sebagai nabi besar yang mengajarkan tauhid dan moralitas kepada kaumnya. Meski demikian, Al-Quran mengakui bahwa sebagian dari ajaran tersebut telah mengalami distorsi oleh pengikutnya, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad dengan wahyu terakhir sebagai penyempurna dan koreksi dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kami turunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan sebagai pengoreksi terhadapnya. Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dengan demikian, ajaran etika Hillel bisa jadi merupakan sisa dari ajaran tauhid yang diajarkan nabi-nabi sebelumnya. Ini menunjukkan adanya warisan spiritual bersama yang mengarah pada kebaikan universal sebelum datangnya Nabi Muhammad. Rabi Hillel, sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Ia hidup dalam masa yang dikenal sebagai periode Second Temple Judaism, ketika Bait Suci kedua di Yerusalem masih berdiri. Pada masa ini, agama Yahudi mengalami perkembangan penting, baik dalam hal teologi maupun hukum. Hillel adalah salah satu figur sentral yang berkontribusi dalam pembentukan tradisi hukum Yahudi dan pemikiran etisnya. Namun, dari perspektif Islam, kita memandang Hillel melalui lensa sejarah kenabian yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hillel hidup di era pra-Kristen, ketika ajaran Yahudi masih berlandaskan pada kitab-kitab yang dikatakan sebagai Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Dalam tradisi Yahudi, Hillel dianggap sebagai salah satu tokoh yang sangat berpegang pada ajaran hukum Taurat dan memiliki pemahaman mendalam tentang teks-teks suci. Ia adalah salah satu pendiri dinasti Hillel, sebuah sekolah pemikiran yang berfokus pada interpretasi yang lebih inklusif dan moderat dalam hukum Yahudi. Dari sudut pandang Islam, periode ini merupakan masa di mana ajaran para nabi masih memiliki pengaruh kuat, meskipun sudah mulai terjadi penyimpangan dalam teks-teks kitab suci dan interpretasi ajaran tauhid. Al-Quran menyebutkan bahwa kaum Yahudi memiliki banyak nabi yang diutus kepada mereka. Dan sungguh, kami telah memberikan Taurat kepada Musa, dan kami menjadikan para nabi yang menyusulnya sebagai pengikutnya. Qais Al-Ma'idah ayat 44. Oleh karena itu, ajaran Hillel yang berbicara tentang empati, kebaikan hati, dan keadilan bisa dilihat sebagai gema dari ajaran para nabi sebelum masa distorsi dan perubahan dalam teks-teks Yahudi. Islam mengakui bahwa setelah Nabi Musa, banyak nabi lain yang diutus kepada kaum Yahudi, seperti Nabi Daud atau David, Nabi Sulaiman, dan Nabi Zakaria. Al-Quran mengakui bahwa beberapa kaum Yahudi menerima dan mengikuti ajaran para nabi dengan benar, sementara yang lain menyimpang. Hillel mungkin bisa dipandang sebagai seorang rabi yang mencoba mempertahankan ajaran moral yang bersumber dari wahyu asli Taurat, meskipun ia bukan nabi. Dalam tradisi Yahudi, Hillel terkenal dengan interpretasi etis dan moral yang lebih ramah dan terbuka. Contoh yang terkenal adalah ketika seorang pemuda meminta Hillel untuk mengajarkan seluruh isi Taurat dalam waktu singkat. Hillel merespons dengan prinsip dasar, apa yang kamu benci, jangan lakukan kepada orang lain.
Dari perspektif Islam, prinsip ini bisa dipandang sebagai ajaran tauhid yang masih tersisa dalam tradisi Yahudi, yaitu mengajarkan kebaikan dan memperlakukan orang lain dengan adil. Al-Quran mengakui keberadaan Ahlul Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, yang menerima wahyu sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dalam beberapa ayat, Al-Quran memberikan penghormatan kepada mereka yang masih mengikuti ajaran tauhid dengan benar. Di antara ahli kitab, ada yang beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kalian, dan kepada apa yang diturunkan kepada mereka dalam keadaan tunduk kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 199. Namun, Al-Quran juga memperingatkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam tradisi Yahudi dan Nasrani setelah para nabi meninggal. Teks-teks kitab suci mereka mengalami perubahan, dan beberapa ajaran tauhid murni digantikan oleh ritual yang kaku atau bahkan penyembahan berhala secara terselubung. Dari perspektif ini, Hillel bisa dianggap sebagai seorang tokoh yang berusaha menjaga nilai-nilai moral yang asli, meskipun ia bukan seorang nabi. Ajaran Hillel sebagai sisa cahaya wahyu, Islam mengajarkan bahwa semua ajaran moral yang benar pada dasarnya berasal dari Tuhan. Ajaran Hillel tentang memperlakukan orang lain dengan empati mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh para nabi. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa Nabi Muhammad datang sebagai penyempurna dari semua ajaran sebelumnya. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Dalam konteks ini, ajaran Hillel dapat dianggap sebagai bagian dari hikmah, kebijaksanaan, yang masih tersisa dari ajaran para nabi sebelumnya. Namun, Islam memandang bahwa ajaran Nabi Muhammad memberikan panduan lengkap dan terakhir yang mengoreksi distorsi yang terjadi dalam ajaran-ajaran sebelumnya. Sebagai seorang Muslim, kita bisa melihat Hillel sebagai tokoh penting dalam sejarah Yahudi yang mungkin mencerminkan sisa-sisa ajaran tauhid yang diajarkan para nabi sebelum masa distorsi. Meskipun Hillel bukan nabi, ia tetap dianggap sebagai figur yang mengedepankan prinsip etika dan moral yang sejalan dengan ajaran para nabi terdahulu. Perspektif Islam mengajarkan bahwa ajaran Hillel menunjukkan adanya warisan spiritual dari ajaran tauhid yang pernah diajarkan kepada Bani Israel sebelum datangnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Peristiwa penting, debat Hillel dengan Shammai dan keragaman dalam Yudaisme. Perdebatan antara Rabi Hillel dan Rabi Shammai mencerminkan dinamika penting dalam sejarah Yudaisme. Mereka mewakili dua pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan hukum Taurat, Torah, dan merumuskan prinsip-prinsip kehidupan agama Yahudi pada masa Second Temple Judaism. Hillel dikenal karena pendekatannya yang inklusif dan fleksibel, berfokus pada belas kasih dan kemanusiaan. Sementara Shammai lebih ketat dan konservatif, menekankan kepatuhan yang ketat pada hukum. Perbedaan ini menjadi fondasi bagi dua tradisi pemikiran utama dalam Yudaisme, yaitu Beit Hillel atau Sekolah Hillel dan Beit Shammai atau Sekolah Shammai. Beit Hillel dikenal karena interpretasinya yang lebih lunak dan mempertimbangkan konteks sosial. Misalnya, dalam kasus perayaan Sabat, Hillel memberikan kelonggaran dalam situasi darurat, seperti menyelamatkan nyawa. Sebaliknya, Beit Shammai bersikap lebih tegas, memprioritaskan kepatuhan hukum tanpa kompromi. Pendekatan inklusif Hillel sering disebut sebagai manifestasi dari nilai chesed atau belas kasih. Sedangkan pendekatan Shammai menekankan pada gefurah atau keadilan dan ketegasan. Perbedaan ini bukanlah sekadar perselisihan teknis, tetapi mencerminkan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana hukum agama harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, fenomena perbedaan interpretasi hukum ini mirip dengan konsep ijtihad, yaitu upaya para ulama untuk menafsirkan dan menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ketika tidak ada teks yang eksplisit.
Dari proses ijtihad ini muncul berbagai mazhab dalam fikih Islam seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki karakteristik unik dan pendekatan yang berbeda, tetapi semuanya tetap merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama kebenaran. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, umat Islam melihatnya sebagai rahmat yang memperkaya pemahaman dan fleksibilitas dalam penerapan hukum agama. Perdebatan antara Hillel dan Shammai juga menunjukkan pentingnya dialog dan diskusi dalam tradisi agama. Dalam Islam, perbedaan pendapat di kalangan ulama dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pencarian kebenaran. Rasulullah bahkan menyebut perbedaan ini sebagai rahmat, karena memberikan ruang bagi interpretasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan umat. Seperti halnya Hillel dan Shammai yang tetap berakar pada teks Taurat, para ulama Islam memastikan bahwa interpretasi mereka selalu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan Hillel yang lebih inklusif mengajarkan bahwa agama harus adaptif dan relevan tanpa kehilangan intinya. Salah satu contoh adalah konsep prosbul yang diperkenalkan Hillel untuk mengatasi masalah ekonomi dengan mengizinkan penghapusan hutang pada tahun Sabat tanpa merugikan kreditor. Sebaliknya, Shammai mempertahankan interpretasi hukum yang ketat untuk menjaga kemurnian ajaran. Dalam Islam, dinamika serupa terlihat dalam perbedaan antara pendekatan tekstualis, misalnya mazhab Hanbali, dan pendekatan kontekstual, misalnya mazhab Hanafi, yang keduanya memiliki nilai dalam menjaga keutuhan ajaran agama. Kesimpulannya, perdebatan antara Hillel dan Shammai menunjukkan bahwa keragaman pandangan adalah bagian alami dari tradisi agama yang hidup. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan mereka, Yudaisme tetap menghormati keduanya sebagai tokoh yang berkontribusi besar dalam membentuk pemikiran dan praktik agama. Dalam Islam, perbedaan pandangan diakui sebagai bentuk ijtihad yang memperluas wawasan hukum tanpa mengabaikan prinsip dasar agama. Baik dalam Yudaisme maupun Islam, keragaman interpretasi dipandang sebagai rahmat yang memperkaya dan memperkuat tradisi agama, selama tetap berakar pada komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Sebagai Muslim, saya menghargai Rabbi Hillel sebagai tokoh penting dalam sejarah Yudaisme dan mengakui bahwa beberapa prinsip etikanya sesuai dengan ajaran Islam. Namun, saya meyakini bahwa risalah terakhir Nabi Muhammad adalah penyempurna semua ajaran yang datang sebelumnya, dan ajaran Islam adalah jalan yang lurus yang diwahyukan sebagai panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, memandang sejarah Hillel dalam konteks Islam berarti menghargai aspek-aspek positif dari ajarannya, tetapi tetap yakin bahwa kebenaran penuh terdapat dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi terakhir, yaitu Muhammad.